Maklumat Prabowo bidik koruptor di awal masa pemerintahan. KPK dalami modus Gubernur Bengkulu cari modal untuk Pilgub 2024. Tersangka kasus judi online staf Komdigi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pimpinan aparat penegak hukum, yakni Jaksa Agung Kapolri hingga Badan Intelijen Negara, fokus terhadap beragam ancaman berat negara. Prabowo Subianto mengungkapkan berbagai ancaman tersebut, diantaranya judi online, narkoba, hingga korupsi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para penegak hukum fokus membidik sejumlah kasus hukum, terutama berkaitan dengan judi online hingga kasus korupsi. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Prabowo menekankan penegakan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut. Para aparat penegak hukum diminta bekerja maksimal. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia atau DPA RI, TM Lutfi Yazid, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen tegasnya dalam memberantas korupsi. Pernyataan dukungan ini disampaikan Yazid menyusul penegasan Prabowo di hadapan pengusaha Amerika Serikat di Washington pada 11 November 2024 lalu, bahwa ia tidak akan mentolerir praktik korupsi di Indonesia. Pernyataan tegas Prabowo di Washington yang menyebut korupsi sebagai kanker ekonomi dan menawarkan jalur komunikasi langsung bagi investor yang merasa terganggu oleh korupsi, dianggap Yazid sebagai sinyal kuat bagi dunia internasional. Ia menekankan bahwa kegagalan Prabowo dalam menepati janji ini akan berdampak buruk pada kepercayaan investor global. Komitmen serupa juga telah disampaikan Prabowo sebelumnya, baik saat pelantikan maupun dalam sidang kabinet pertama. Presiden bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengejar koruptor kemanapun, termasuk ke Kutub Utara, dan akan mencopot menteri yang terlibat korupsi. Yazid menilai pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi meski tantangannya sangat besar. Ia yakin Prabowo menyadari betapa mengakarnya korupsi di Indonesia, mengingat praktik korupsi yang kini telah berkembang sangat pesat, jauh berbeda dengan masa lalu.
Janji Prabowo yang disampaikan berulang kali ini, menurut Yazid, memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia yang selama ini geram dengan maraknya korupsi. Kasus-kasus korupsi baru-baru ini, termasuk kasus suap di Pengadilan Negeri Surabaya dan temuan uang miliaran rupiah milik mantan pejabat Mahkamah Agung, menunjukkan betapa mengakarnya masalah ini. Yazid bahkan mengutip pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD yang menyebut jaringan korupsi di Indonesia sangat luas dan kuat. Namun menambahkan keyakinan bahwa kepemimpinan Prabowo dapat menjadi kunci dalam memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekda Isnan Fajri dan ajudannya Efriansyah alias Anca terkait kasus korupsi. Lembaga anti rasuah menyebut Rohidin meminta sejumlah anak buahnya menyediakan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bengkulu untuk mendanai pencalonannya kembali di Pilkada 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam keterangan pers di kantornya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologi kasus tersebut. Alexander menjelaskan permintaan itu berawal dari pernyataan Rohidin pada Juli 2024. Saat itu, Rohidin yang maju lagi sebagai calon gubernur menyatakan butuh dukungan dana dan penanggung jawab wilayah dalam Pilgub Bengkulu 2024. Kemudian, pada sekitar September hingga Oktober 2024, Isnan Fajri selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu mengumpulkan seluruh ketua organisasi perangkat daerah dan kepala biro di Pemprov Bengkulu. Alexander mengatakan Rohidin meminta para kepala perangkat daerah dan kepala biro menyetorkan uang kepada ajudan gubernur Efriansyah alias Anca. Permintaan duit itu diduga disertai ancaman pemecatan. Selain SD, mereka yang turut menyetorkan sejumlah uang kepada Anca adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (SF), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR (TS), dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (FEP). SF menyerahkan uang 200 juta rupiah kepada Rohidin melalui Efriansyah. Kemudian, TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Rohidin sempat mengatakan kepada TS, jika ia sampai tak terpilih lagi di Pilgub, maka TS akan diganti. KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka pada Minggu 24 November 2024 atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Hal ini telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Selain Rohidin, KPK juga menetapkan 3 tersangka lain yakni Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca. Lantas, seperti apa sosok Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah? Rohidin Mersyah lahir pada 9 Januari 1970 di Gelumbang, Kota Mana, Bengkulu Selatan, Bengkulu. Usai menamatkan pendidikan di Bengkulu, Rohidin melanjutkan studi S1 Kedokteran Hewan UGM hingga 1994. Lalu ia menyelesaikan S2 Manajemen Agribisnis di IPB pada 2002 dan S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB pada 2005. Semasa kuliah, Rohidin pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Ketua Bidang Diklat HMI Cabang Yogyakarta, dan Ketum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Bengkulu, Yogyakarta. Rohidin juga tercatat menjadi dosen pascasarjana pengelolaan SDA dan lingkungan serta magister manajemen agribisnis di Universitas Bengkulu. Ia mengajar studi bidang analisis dampak lingkungan. Sebagai akademisi, sejumlah penelitian telah Rohidin publikasikan dengan fokus ilmu lingkungan. Ia mengawali karirnya sebagai Veterinary Advisor PT Univetama Dinamika Jakarta pada 1996 dan Manajer Produksi dan Kesehatan Ternak CV OVA Bengkulu pada 1997. Rohidin mulai terjun di pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Kepala Poskeswan pada 1998. Lalu pada 2006, ia menjadi Kasubag Program Kerja Bagian Pembangunan, Kabid Perencanaan Ekonomi Bapeda pada 2008, dan Kabid Perencanaan Fisik Prasarana pada 2009. Kemudian pada 2010 hingga 2017, Rohidin menjadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan selama 2 periode. Lalu pada 2017 sampai 2018, ia menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu. Hingga 2018 sampai 2024, ia terpilih menjadi Gubernur Bengkulu. Pada Pilkada Bengkulu 2024, ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu nomor urut 2 berpasangan dengan Meriani. Lalu, berapa harta kekayaan Rohidin Mersyah? Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN terakhir, Rohidin tercatat memiliki kekayaan sekitar 4 miliar rupiah. Berikut rinciannya. Sementara itu, FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satuan kerja di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada Rohidin melalui Efriansyah sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rohidin, Isnan, dan Efriansyah alias Anca sebagai tersangka. Mereka telah ditahan di rutan cabang KPK selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 55 KUHP. Adapun Rohidin berpasangan dengan Meriani sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Rohidin dan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan Mian dalam Pilgub Bengkulu kali ini. Rohidin berjanji bakal bersikap kooperatif usai ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi. Rohidin menyatakan bakal bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya. Ia pun meminta kepada masyarakat Bengkulu tetap tenang. Masyarakat diminta menjaga kondusivitas.
saat seharusnya memberantas judi online. Faktanya, pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital malah membina judi online. Hal ini diungkap polisi dalam penetapan 11 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang 10 orang pelaku diantaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tersangka kasus judi online, staf Komdigi. Polisi turut menetapkan Adi Kismanto sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online atau judol melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, mengatakan Adi merupakan seorang staf ahli di kementerian. Sebelumnya, polisi membeberkan Adi pernah mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komdigi di tahun 2023. Namun, ia dinyatakan tak lulus seleksi. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik. Deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.